saya, depan kita semua sudah ada Meta Andriani. Meta asalnya dari mana? Tulungagung. Tulungagung. Iya. Sekarang kerja di Toko pakan burung. toko pakan burung, Iya. menjual makanan burung. Iya, Gajinya berapa itu? 400.000 per bulan. Soalnya Pak Nu tadi tanya, itu per bulan atau per hari? Per bulan, Pak. Per bulan Pak Nu. Kecuali Pak Nu tiap hari beli pakan burung di situ, bisa 400.000 per hari. Meta, tapi apa betul Meta adalah siswa lulus terbaik di ujian nasional kemarin untuk Kabupaten Tulungagung? Iya, betul. Menarik untuk melihat kisah hidup Meta, tapi sebelumnya ikuti dulu kisahnya berikutnya. Kemiskinan tidak identik dengan kebodohan. Meski datang dari keluarga yang sangat sederhana, Meta Andriani dikenal sebagai siswi yang pandai dan tekun. Tak kalah dengan mereka yang dibekali fasilitas berlebih. Lulus ujian nasional dengan nilai 56,45 membuatnya menjadi peraih nilai UN tertinggi se-Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Tinggal di Dusun Trimulyo, Ngujang, Tulungagung. Sehari-hari Meta membantu sang ibu, Emi Supangandin, yang bekerja sebagai penjahit perusahaan konveksi. Untuk satu celana yang berhasil dijahitnya, akan mendapatkan upah sebesar Rp1.000. Sementara ayah Meta sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan tidak tetap. Meski dibekali kemampuan yang unggul di bidang akademis, Meta pasrah jika suatu waktu ia tidak mampu melanjutkan kuliah karena terbentur biaya. Sambil menunggu penerimaan mahasiswa baru, kini Meta bekerja sebagai penjaga toko pakan burung yang tak jauh dari rumahnya. Ia mulai bekerja dari tengah hari hingga larut malam. Keinginan Meta saat ini ingin dapat segera kuliah sesuai minatnya di bidang matematika. Jadi, ayah bekerja sebagai buruh bangunan, ibu penjahit. Meta, apa betul Meta juga pernah menunggak uang sekolah? Ya, benar, Pak. Berapa lama nunggaknya? 2-3 bulan. Sekolah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Pak. Sekolah memaklumi kalau keadaan nggak ada. Berapa sih uang sekolah sebulan? 180.000. Tapi itu udah mendapat potongan dari sekolahan, Pak. Kenapa Meta dapat potongan? Ia mengajukan surat tidak mampu ke sekolahan supaya dapat keringanan. Betulkah sejak kelas 1 sampai tamat SD, Ya. Meta selalu mendapat ranking tertinggi di Iya, kelas? Pak. Betul. SMP bagaimana? SMP masuk 10 besar sampai 5 besar. SMA? SMA ya 10 besar. Nah, dari ujian nasional tahun ini, Meta mendapatkan nilai tertinggi untuk Kabupaten Iya. Tulungagung. Iya. Berapa nilai totalnya? 56,45. Itu artinya rata-rata satu pelajaran nilainya berapa? 9,3. Nah, dengan kondisi ekonomi seperti tadi dan harus membantu ibu menjahit ya, bagaimana Meta membagi waktu untuk belajar dan membantu orang tua mencari nafkah? Ya, kalau habis pulang sekolah itu biasanya bantu ibu dulu. Nanti kalau sudah selesai baru belajar, Pak. Jam berapa biasanya belajar?
sore sampai malam. Apa komentar orang tua ketika tahu nilai Meta tertinggi se-Kabupaten Tulungagung? Kalau orang tua itu ya senangnya senang Pak, tapi juga ada sedihnya. Sedihnya? Kalau nilai saya bagus tapi tidak ada biaya buat kuliah. Waduh. Kalau gitu kita tanya Ibu Emi nih, ibunya. Ibu Emi. Ya. Ada bahagianya tapi ada sedihnya. Sudah melakukan apa? Upaya apa yang sudah dilakukan untuk bisa melanjutkan kuliah? Sudah berbagai usaha lah ya. Jadi sampai sekarang juga belum bisa mendapatkan uang untuk kuliah Meta. Sama sekali belum. Tapi sudah ada yang mau membantu. Banyak yang menawari untuk kuliah, Pak. Baik, tapi belum ada yang terrealisasi ya. Belum. Tapi kalau ibu sendiri yang harus membiayai, sudah pasti tidak akan bisa. Tidak mampu, Pak. Tidak ada sedikit pun yang bisa disisihkan untuk dikumpulkan. Untuk makan saja sudah pas-pasan loh, Pak. Tapi ibu boleh dong, ibu punya harapan terhadap Meta, masa depan Meta. Apa Iya, harapan Pak. ibu? Moga cita-citanya tercapai, Pak. Pengennya dia jadi dosen, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa tercapai. Meta, sekarang Meta kerja di toko makanan burung ini sebenarnya sementara ya, sambil berharap untuk bisa melanjutkan kuliah. Iya Pak, melanjutkan kuliah. Tapi sudah pernah ikut SNMPTN? Sudah Pak, Hasilnya? nggak lolos juga itu. Padahal waktu itu mau masuk jurusan apa? Pendidikan matematika. Kenapa pilih pendidikan matematika? Dari dulu saya sukanya yang menghitung Pak, kalau hafalan itu nggak terlalu bisa. Kebalikan dari saya. Pernah mencoba jalur SBMPTN? Ya ini mau nyoba Pak. Mau nyoba? Iya, Biayanya dari mana? dibiayai sama orang Pak. Baik. Nanti kuliahnya diharapkan ada bantuan ya. Iya. Meta sendiri punya mimpi apa sih yang ingin Meta wujudkan? Yang pertama saya ingin membahagiakan orang tua saya Pak, mengangkat derajatnya. Dari dulu orang tua saya sudah membesarkan saya susah payah. Itu saja. Baik, terima kasih Meta ya sudah mau berbagi dengan kami semua yang ada di sini dan penonton di rumah. Tentu doa kami agar Meta sukses selalu ya. Ya, makasih Pak. Dia sekolah dengan dana bantuan khusus murid miskin. Tapi dalam ujian nasional tahun ini dia meraih prestasi dengan nilai tertinggi se-Jawa Timur untuk jurusan IPA. Siapa dia? Ikuti terus Ki Candy. Gimana soal UN aja nggak bisa bocor, Bang? Pertanyaan malaikat di alam kubur aja sudah bocor kemana-mana. Tamu kita berikutnya Alvin Nura Fajrin. Ya. Asal dari mana? Asal dari Jombang, Jombang mana? Mojowarno. Di sini dalam catatan saya Alvin mendapat nilai tertinggi ya. Untuk kategori apa? Jurusan IPA SMA. Se-Jawa Timur. Mau tahu kisah tentang Alvin? Mari kita ikuti kisahnya berikut ini. Meraih cita-cita setinggi langit, itulah harapan yang senantiasa diimpikan oleh seorang pelajar asal Jombang, Jawa Timur ini. Alvinura Fajrin. Mei 2013 lalu, akhirnya meraih nilai ujian nasional tertinggi se-Jawa Timur. Pelajar cerdas nan tekun ini berhasil lulus sekolah menengah atas dengan memuaskan. Nilai UN yang dicapai 58,15. Baginya UN bukanlah momok yang perlu ditakuti, tapi dihadapi dengan persiapan yang matang. Demi meraih prestasi di sekolah, Alvinura banyak menggunakan waktunya untuk belajar.
Bahkan sejak kecil, meraih ranking di kelas adalah langganan baginya. Berbekal doa dan usaha yang tekun, Alvinura pantang menyerah meraih cita-citanya. Sehari-hari Alvinura pun rajin beribadah dan berpuasa. Bahkan ia kerap bertukar pikiran dan membagi ilmunya dengan teman-temannya. Assalamualaikum, Bin. Ngapain? Sebenarnya saya ndak pernah bermotif untuk dapat nilai tertinggi, cuma ya saya jalani ini semua, berusaha, kemudian berdoa, minta doa dari guru-guru, orang tua terutama, dan teman-teman, antar teman saling mendoakan. Saat ini sambil menunggu masuk kuliah, Alvinura mengikuti pendidikan guru pengajar Al-Quran. Alvinura pun bertekad melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Alvin, apa benar ya? Alvin pernah bayar sekolah dengan dana khusus murid miskin? Iya benar. Waktu SMA kelas 1 sampai kelas 3. Oh, menggunakan dana itu? Iya. Apa betul juga ayah Alvin pernah menjual beras jatah makan keluarga untuk membeli buku buat Alvin? Iya, waktu itu 1 bulan tanggal tua itu ya Pak ya, kehabisan duit. Kemudian apalagi yang dipunya kecuali beras, kemudian dijual ke tetangga ya, pokoknya dibuat beli buku. Ini kan banyak anak-anak seusia Alvin selalu punya alasan bahwa karena fasilitasnya kurang, bukunya nggak ada, sehingga tidak bisa atau tidak mampu meraih prestasi. Kalau Alvin sendiri melihat kendala buku, ya, kemudian kendala prasarana, sarana itu seberapa jauh bisa diatasi? Mungkin kalau ada buku yang tidak saya punya, saya pinjam-pinjam teman, saya fotokopi seadanya saja. Nanti kalau ada kebutuhan lagi, saya pinjam lagi, difotokopi lagi, menghemat uang. Boleh ditiru ya. Mata pelajaran apa yang paling tinggi? Matematika, fisika, biologi. Dapat berapa? 10. Matematika, fisika, biologi dapat 10. Belakangan ini kan banyak isu bocoran jawaban ujian nasional. Dapat nggak? Oh. Bagaimana Alvin berpendapat tentang isu ada teman-teman yang katanya nyontek dan dapat bocoran? Ya, kalau isu itu mungkin saja terjadi, Pak. Soalnya gimana soal UN aja nggak bisa bocor, Bang. Pertanyaan malaikat di alam kubur aja sudah bocor kemana-mana. Baik. Tapi sikap Alvin sendiri bagaimana terhadap contek-menyontek di dalam ujian nasional? Yaitu tentunya sikap yang kurang baik ya Pak ya. Soalnya diperlukan juga kejujuran dalam mengerjakan soal ujian nasional. Tapi kejujuran ini katanya dipelajari dari kepala sekolah. Apa yang diajarkan kepala sekolah? Di sekolah itu ada namanya buah kuldi, tapi berupa buah kelengkeng. Kita itu harus jujur, walaupun nggak ada yang jaga buah kuldinya itu. Kelengkeng? Iya, kelengkeng. Jangan dicuri. Iya, jangan dicuri. Katanya kalau mau lebih baik minta. Iya. Jangan mencuri. Nanti diambilkan sendiri sama bapak kepala sekolahnya. Tapi kalau bapak kepala sekolah yang ngambil kan sedikit, padahal kita maunya banyak. Iya. 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 Nah, dengar-dengar
cita-citanya Alvin mau jadi dokter? Iya. Kalau cita-citanya itu tidak terwujud ya enggak apa-apa, Wong. Memang bukan jalannya. Kalau nggak bisa jadi dokter manusia ya dokternya kapal aja. Tunggu dulu, soal dokter tadi, kenapa nggak masuk fakultas kedokteran? Sudah daftar cuma ditolak. Lewat apa? SNMPTN. SNMPTN? Iya. Juga nggak lolos? Iya. Sekarang kerja atau sekolah? Berlibur. Berlibur? Iya. Baik. Berlibur sambil menunggu apa? Sudah diterima, Pak, di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Cita-cita jadi dokter, kok kemudian menyimpang ke perkapalan, teknik perkapalan? Desain manufaktur. Ini frustrasi atau apa? Ya memang jalannya di situ. Tapi menikmati nggak sekolah Ya di menikmati. perkapalan? Soalnya kan saya daftar di situ, mas saya enggak menikmati. Sudah melangkah masuk ke pendidikan perkapalan ya, Iya. Desain manufaktur. Lalu cita-cita ke depan atau mimpi yang ingin diraih apa? Mimpinya ya tentunya bukan lagi menjadi dokter, menjadi ahli perkapalan. Nah, kamu ketawa itu ketawa sedih atau bahagia? Bahagia, Pak. Betul bahagia. Ya soalnya juga dijanjikan sampai S3 gratis. Baik, apapun cita-citamu Alvin, kami semua mendoakan ya. Sukses selalu ya. Dia adalah anak rimba pertama yang lulus ujian nasional. Bagaimana nasib anak rimba ini? Ikuti terus Ki Candy. Jadi Herman mau gini kami masukkan ke kelas 5 langsung. Hah? Dia Jadi, tarik saya masuk dalam ke sehari langsung kelas. Tamu berikutnya dalam catatan saya ada 2 namanya. Yang pertama Besudut. Yang kedua Jalil. Irman Jalil. Irman Jalil. Jadi nama yang sebenarnya yang mana? Benarnya kalau nama yang aslinya yang Derimba itu yang Besudut Irman Jalil. Setelah aku udah masuk ke SD sampai ke SMP sampai SMA. Ganti nama. Nah, ganti nama. Irman Jalil. Irman Jalil. Jadi Besudut aslinya dari mana? Dari suku anak dalam. Di mana itu? Di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Jambi. Nah. Jadi Anda sekarang umur berapa? 21. Biasanya orang rimba atau anak suku dalam itu tidak mencatat tahun kelahiran. Iya, tidak catat. Oke. Terus tahunnya sekarang umur 21 dari mana? Kalau di ijazah SD sama SMP, SMA begitu. Iya, iya. Apa betul Besudut ini adalah anak rimba pertama yang lulus ujian nasional? Betul. Kalau dari SMA, Iya. satu-satunya cuman saya, Pak. Tentu kita ingin tahu lebih jauh bagaimana seorang anak rimba bisa lulus ujian nasional. Ikuti kisah berikut ini. Tulung lakuna begina nacango. Tanggo celepak dawang awang. Hidup jauh di pedalaman bukan berarti pasrah akan keadaan, seperti halnya Besudut atau Irman Jalil, remaja asal dari suku anak dalam yang mendiami suku Bernai, hutan Makekal, Hilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi ini. Kami dilarang sekolah karena merusak adat. Aku tetap ingin sekolah. Menurutku, pendidikan itu adalah hak semua orang. Aku bisa berteman dengan siapa saja yang aku mau. Kuatnya keinginan untuk mengenal abjad di lingkungan sekolah formal membawa Besudut nekat keluar dari aturan kelompoknya. Ia pun harus meninggalkan kelompoknya, karena yang dia lakukan itu
dianggap telah melanggar adat. Pak, aku nak sekolah. Hah? Sekolah? Apa gunanya? Aku nak pintar. Tak usahlah, merusak adat. Setelah mengikuti pendidikan alternatif bersama KKI Warung Informasi atau Warsi, Besudut sempat keluar rimba. Bergaul dengan masyarakat desa di dalam sekolah merupakan hal yang baru bagi Besudut. Jauhnya jarak tempuh ke sekolah tak lantas mengendorkan semangat orang rimba ini. Cita-cita mulia menjadi seorang pengajar bagi kelompoknya terus ia perjuangkan. Di tahun 2013 ini, Besudut berhasil melewati ujian nasional dengan hasil nilai yang cukup membanggakan. Dan sekaligus menjadikan Irman sebagai orang pertama dari suku anak dalam yang telah menempuh pendidikan hingga SMA dan berhasil lulus. Budeng! Oi, Harapannya Besudut bisa melanjutkan kuliahnya, dan harapan yang paling besar dari kami sebagai pendamping adalah Besudut mampu mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari universitas atau dari mana saja untuk diaplikasikan ke adik-adiknya atau orang rimba lainnya yang ada di dalam Taman Nasional Bukit 12 atau di luar Taman Nasional Bukit 12. Untuk Jalil, jangan peduli kamu suku anak dalam atau siapa. Yang penting kamu harus tetap semangat belajar. Oke Jalil, semangat. Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku telah lulus ujian nasional. Jadi selama ini kalau belajar di sekolah formal itu dianggap melanggar adat ya kalau di suku anak dalam. Iya Pak. Itu kan kalau suku anak dalam itu kan belum pernah sekolah. Jadi dulu waktu kenal saya baca tulis, itu sama butet menurung. Tapi waktu itu katanya masuk sekolah formal pertama kali di SD. Dengan butet itu dulu mulai pertama tahun 2002 mau mengenal tulis baca. Sudah itu telah 3 tahun ke depan baru kami dibawa butet menurung itu ke Bangko, ada kantornya di Bangko. Ada kami orang bertiga, ada Temiang namanya, ada Kentar, ada saya. Jadi setelah itu kami balik ke hutan. Teman aku tuh tidak lagi mau sekolah, cuman aku sendirian memang mau cita-cita mau sekolah macam mana. Nah, setelah itu baru aku masuk ke SD. SD formal itu. SD memang masuknya aku pagi tapi seminggu berapa kali lah, 2 kali atau 3 kali aku masuk. Kelas berapa? Mulai dari saya di ETS Pak. Di ETS-nya membaca. Dia masukkan kata kepala sekolahnya, Herman, nanti kami masukkan ke kelas 4 ya Bu. Jadi SD langsung kelas 4? Iya, kemarin. Dia ETS dulu Pak. ETS-nya baca dulu katanya. Biarlah lambat, yang penting betul katanya. Ya, saya baca. Betul katanya Pak. Terus kata Bu Guru betul? Betul katanya. Pintar kok katanya. Di mana kau pintar? Saya sekolah sama butet menurung. Dia itu katanya tinggal di Jakarta. Sudah itu dia orang Medan kata dia. Oh gitu ya. Jadi Herman mau kini kami masukkan ke kelas 5 langsung. Hah? Dia tarik saya. Dalam sehari langsung kelas 4, kelas 5? Ya, itu dia masukkan kelas 4 tuh, Pak. Dia mau ngetesnya dulu. Oh, dites di kelas 4. Ternyata menurut Ibu Guru sudah lebih hebat dari anak-anak kelas 4. Langsung naik kelas 5. Wah, bagus. Terus dari kelas 5 belajar berarti di SD cuma 1 tahun atau 2 tahun ya? 1,5 tahun, Pak. Ini hitung-hitungan saya jadi kacau ini. Kan harusnya 1 tahun di kelas 5, 1 tahun di kelas 6.
Tapi ini 1,5 tahun ikut ujian. Iya Pak. Kasih. Takut ya sama saya ya? Daripada dimarahin iya. Setelah SD, SMP. SMP berapa tahun? Taman SD tahun 2006. Sudah itu aku langsung masuk kelas 1 sampai ke kelas 2. Nah, sudah kelas 2 mau ujian ke naik kelas 3, aku libur. Libur itu orang yang sudah libur tuh. Tunggu dulu. Kelas 2 SMP pas mau ke kelas 3 libur. Kenapa libur? Aku kembali ke orang tua di Rimba. Masuk Rimba lagi. 1 tahun saya ada mau sekolah, Pak. Nggak sekolah 1 tahun? Nggak sekolah 1 tahun. Kenapa? Saya nak balik itu jauh lagi. Tapi guru saya mesan terus nyuruh masuk cepat. Tapi saya tuh biarlah saya lagi sekolah. Mungkin besoknya tuh kalau ada ingin mau sekolah lagi. Baru sekolah. Tapi waktu itu sekolah di sekolah formal kan dapat hukuman dari suku ya? Dapat. Kita dari hutan mau tinggal di desa itu tidak boleh. Kalau kita mau ingin kembali di orang tua, itu semua satu kampung itu ada namanya pemimpin Temenggung. Itu dia menghukum kita dengan kain, Pak. Maksudnya denda? Ya, dendanya. Denda kain? Denda kain dia. Kain apa? Kain dia macam-macam, kain sarung, ada kain panjang, macam-macam kainnya lah. Nah, waktu itu bisa bayar denda? Waktu itu tapi bukan saya yang bayar, Pak. Siapa? Ada dari orang tua. Bagaimana rasanya ikut ujian nasional? Kalau kita mau buka buku belajar itu tuh kayak belajar biasa. Tapi setelah kita mau nak ngadapi ujian, besok pagi kita mau ngadapi ujian, pusing, Pak. Dari materi ujian, mana pelajaran yang paling susah? Paling susah, Pak, 3 mata pelajaran, Pak. Apa itu? Apa saja? Matematika, bahasa Inggris, agama. Jadi sebagai warga suku anak dalam yang pertama kali mengikuti ujian nasional dan lulus, tentu kita ingin tahu apa cita-cita dari Besudut. Tapi sebelum itu, kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Tidak ada yang bisa baca? Tidak ada orang yang baca karena kami sudah diusir jauh, Pak, di Bangko. Terus? Nah, jadi orang-orang tua itu berpikir, wah, ini seperti yang kemarin anak-anak kita yang belajar itu katanya. Coba kita panggil dia. Setelah lulus ujian nasional, bagaimana reaksi orang tua? Sebenarnya, Pak, waktu itu dulu belajar sama si Butet dulu, kami sangat dilarang dan sangat diusir di kampung. Oh, bahkan waktu diajar oleh Butet di sekolah tidak formal itu saja sudah diusir? Iya, diusir dulu. Nah, sudah diusir. Ada surat dari Kepala Desa Tanagaro menuju pada pemimpin suku anak dalam. Jadi dia tidak ada orang yang di satu kelompok itu yang membaca surat itu. Tidak ada yang bisa baca? Tidak ada orang yang baca karena kami sudah diusir jauh, Pak, di Bangko. Terus? Nah, jadi orang-orang tua itu berpikir, wah, ini seperti yang kemarin anak-anak kita yang belajar itu katanya. Coba kita panggil dia. Betul tidak bacanya? Terus akhirnya dipanggil? Akhirnya dia panggil, datang kami orang 3 tuh dibaca. Mungkin dia tes kami orang 3 tuh satu-satu dulu baca. Oh. Satu baca. Kayak itu. Mungkin orang tua tuh semuanya ngumpul di situ mendengar dia. Tuh baca. Sudah tuh surang lagi baca. Tuh sama kata.
Sudah tutup, sama, semuanya sama dia. Dia katanya. Jadi percaya ya? Baru semenjak itu baru dia percaya, baru lah banyak kawan dari Rimba juga belajar, mengikuti seperti kami yang orang 3 itu tadi belajar. Jadi sejak 3 anak nakal ini belajar, sekarang anak-anak jadi mulai belajar dan orang tua izinkan. Sebenarnya tidak ada izin dari orang tua, tapi memangnya keinginan teman yang lain tuh mengikut seperti kami. Oh, kayak itu dia belajar, no, kayak itu dia menulisnya. Hebat. Sesudah lulus ujian nasional dan merupakan satu-satunya warga dari suku anak dalam yang berhasil lulus ujian nasional, Besudut ingin melanjutkan sekolah atau sudah cukup SMA? Menurut saya, Pak, saya memangnya mau ingin melanjutkan sekolah karena suku anak dalam di Provinsi Jambi ini, Taman Nasional Bukit 12 ini, nggak ada yang lulus SD, SMP, SMA. Jadi mau kuliah kayak mana bentuknya karena kita belum ada mencoba kuliah. Mau tahu macam mana bentuknya kuliah itu? Semangat ya. Jadi Besudut ingin sekali melanjutkan kuliah ya? Ingin, Pak. Kuliah apa? Saya, Pak, dari guru saya di SMA ataupun dari teman di Rimba juga menyuruh saya mengambil seorang guru, Pak. Oh, belajar untuk jadi guru. Untuk jadi guru. Kenapa diminta kuliah untuk jadi guru? Nah, jadi bisa saya menjadi seorang guru, bisa mengajar teman ataupun semua adik-adik saya yang di Taman Nasional Bukit 12. Mulia sekali ya. Itu mimpi dari Besudut ya. Supaya bisa jadi guru dan mengajar atau menularkan ilmunya kepada adik-adik di Rimba. Besudut, terima kasih ya sudah hadir. Kebetulan di sini ada Pak Alex Sinaga ya, di Rut Telkomsel, karena kami dengar Pak Alex juga punya program. Pertama tentu komentar Pak Alex setelah mendengarkan kisah dari tamu-tamu Kick Andy hari ini. Apa komentar Pak Alex? Terharu karena mirip dengan pengalaman saya juga. Boleh tahu masa lalu Anda seperti apa? Waktu SD sampai SMP, listrik juga nggak ada di kampung saya. Ya, setiap bangun pagi, hidung tuh hitam. Kena jelaga ya. Ya, terus saya masuk SMA, saya testing di ITB dan saya diterima. Cita-citanya sederhana. Apa itu? Supaya bisa masuk elektro, bawa listrik ke kampung saya. Baru tingkat 2, listrik sudah masuk di kampung saya. Lain kali ditahan dulu, bilang tunggu aku lulus dulu. Yang nggak ada telepon. Oh. Sehingga saya masuk subjurusan telekomunikasi. Untuk masuk bisa kerja di PT Telkom. Supaya bisa masukin telepon ke kampung saya. Mungkin sekarang Anda bisa tertawa, tapi pasti perjalanan hidup perih itu ya. Toh akhirnya Anda sukses. Saya dengar ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan untuk para narasumber kita hari ini. Baik Pak Andi. Jadi Telkomsel ini ada tujuannya 2. Yang pertama adalah melayani kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi dan informasi. Nah yang kedua, turut berperan di dalam membangun bangsa. Dalam rangka menggerakkan dimensi pendidikan, kita punya program khusus dalam rangka ulang tahun Telkomsel yang ke-18 yang kita sebut Telkomsel untuk anak Indonesia berprestasi. Kemudian akhirnya kami memutuskan untuk memberi beasiswa siswa dengan nilai NEM tertinggi di tiap provinsi. Di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia.
mulai dari yang SD, SMP, SMA, sama SMK. Sehingga totalnya ada 132 anak. Nah, kemudian tadi sudah ada 2 yang mirip-mirip dengan saya juga. Tapi tetap tertinggi di Kabupaten Tulungagung tadi. Iya. Kemudian yang pertama suku anak dalam, sehingga kami memutuskan untuk juga memberikan beasiswa. Memberikan beasiswa. Jadi 4-4-nya dapat beasiswa dari Telkomsel. Betul. Baik, kalau gitu kita minta teman-teman tadi untuk naik ke atas panggung. Dan untuk itu kita undang Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Pak Nuh, silakan. Baik, jadi Pak Menteri dipersilakan untuk memberikan langsung beasiswa senilai 27 juta SMK. Ini untuk kategori SMA, 27 juta dari Telkomsel. Berikutnya, Alvin juga mendapatkan beasiswa dari Telkomsel. Berikutnya adalah Besudut, anak rimba pertama yang lulus ujian nasional. Baik, Pak Nuh, pada kesempatan yang berharga ini, apa komentar Anda setelah mendengarkan kisah ini dan apa harapan Anda sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan? Tentu yang pertama saya menyampaikan penghargaan yang luar biasa pada Telkomsel. Karena ikut memberikan dukungan terhadap anak-anak yang berprestasi. Yang kedua, kesan saya itu sangat-sangat membanggakan, mengharukan, dan sekali lagi saya tidak bisa mengungkapkan. Luar biasa adik-adik kita. Kita bisa jadi ada keterbatasan dari sisi ekonomi, tapi cita-cita tidak boleh terbatas. Apa yang telah dibuktikan oleh adik-adik kita, kami ingin terus memberikan dukungan penuh. Pemerintah sudah punya program yang namanya bidik misi. Sekolah masuk atau kuliah di perguruan tinggi negeri, kalau sudah diterima di situ, syaratnya memang yang pertama adalah tidak mampu. Yang kedua tentu ada kemampuan akademik yang memadai. Kalau sudah diterima, itu tentu nanti bebas, sudah tidak pakai kuliah, tidak pakai bayar. Setiap bulan dapat Rp600.000 untuk biaya hidup. Sekali lagi, saya ingin berpesan, silakan manfaatkan. Dan sekarang jumlahnya sudah 120.000 anak. Mulai dari fakultas kedokteran yang dianggap paling mahal, paling susah, ada di situ. Sampai dengan fakultas jurusan yang lain. Silakan manfaatkan. Dan sekali lagi saya menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Telkomsel dan tentu kepada kita. Baik, di akhir acara ini sebagaimana biasa saya akan membagikan buku yang bisa menginspirasi Anda. Kali ini sebuah buku berjudul God, Do You Speak English? Ini buku menarik dan saya akan bagikan kepada Anda di studio satu-satu.